Tiga pasangan cagup-cawagup DKI Jakarta memiliki cara tersendiri untuk menggalang dana kampanye. Mereka kompak berjanji untuk mengedepankan transparansi. Tim pemenangan pasangan petahana cagup-cawagup DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat melakukan penggalangan dana melalui partisipasi dari rakyat. Tim menargetkan memperoleh dana 50 miliar rupiah pada 16 Desember mendatang. Lain Ahok, lain pula cara cagup-cawagup DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Mereka menggagas gerakan 50.000 atau Galibu sebagai sumber dana kampanye. Gagasan ini terinspirasi Presiden Amerika Barack Obama dalam menggalang dana kampanye. Sementara itu dana kampanye cagup-cawagup DKI Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni bersumber dari berbagai petinggi partai dan akan membuka sumbangan dari berbagai pihak. Menurut tim pemenangan Agus Silvi, sumber utama dana pemenangan hingga kampanye Agus Silvi akan diambil dari urunan partai pengusung koalisi Cikeas. Menurut peraturan KPU nomor 13 tahun 2016, dana kampanye dapat bersumber dari pasangan calon, partai politik, atau sumbangan lain yang sah menurut hukum dari pihak lain. Nominal dana kampanye yang diberikan kepada pasangan calon ada batasannya. Pasal 7 ayat 1 menyebut dana kampanye dari sumbangan pihak lain perseorangan paling banyak sebesar 75 juta rupiah selama masa kampanye. Dana kampanye dari kelompok atau badan hukum swasta maksimal 750 juta rupiah. Bagaimana cara penggalangan dana tiga pasangan cagup-cawagup DKI? Berapa nominal yang dapat disumbangkan? Dan berapa target dana yang harus dikumpulkan untuk kampanye? Tim Liputan, Berita 1. Tiga pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur DKI Jakarta memiliki cara tersendiri untuk menggalang dana kampanye. Ya, pemirsa, untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami juru bicara dari tim pemenangan Ahok Jarot, ada Raja Juli Antoni, ketua tim pemenangan Anies Sandi ada Mardani Ali Sera, serta nanti akan hadir di segmen kedua ketua tim dari pemenangan Agus Silvi, Bang Nahrawi Ramli. Sebelumnya kita sapa kedua bapak-bapak yang sudah hadir di studio kita, ada Mas Tony, ada juga Bang Mardani seperti Bang itu Mardani. Terima kasih sudah hadir di Live Talk. Kabar baik, terima kasih. Nah, tapi ini yang berbeda, mungkin kita bisa jadi menanyakan juga, kalau Mas Tony tetap nih kekeh ya dengan kotak-kotak merahnya. Bang Mardani kenapa warnanya berbeda? Biasanya kan putih harusnya. Identik Anies Sandi putih, ini kok ngebatik sih? Jadi kan hari Jumat hari batik ya. Yang kedua kita memang ingin ngangkat batik itu budaya yang sangat gaul, yang sangat nyaman dipakai, dan that's it. Saya pakai batik. Itu diwajibkan untuk tim suksesnya setiap hari Jumat menggunakan batik? Secara umum kami ingin, karena batik nggak ada yang dibuat di luar negeri, teman-teman pakai batik hari Jumat. Makanya kalau hari Rabu, Sandi pakai biru. Ya. Jadi sebenarnya putih, warna umum kita yang akan di dalam kertas suara putih. Tetapi warna-warna lain juga kita apresiasi. Nanti kaos-kaos ke masyarakat ada putih, ada biru, ada merah, ada orange. Menyesuaikan hari mungkin ya seperti menyesuaikan itu. hari dan segmen. Tapi jangan terlalu banyak juga ya, nanti supaya orang tetap bisa mengenali pasangan calon mereka yang ingin mereka pilih seperti itu. Kalau Bang Anies sama Mas Anies, Bang Sandi, dominannya putih. Dominannya putih. Oke, sekarang kita kembali lagi ke cara kreatif dari para calon cagup dan cawagup ini. Mungkin kita bisa mulai dari Mas Tony nih. Gimana sih ceritanya kalau dari pasangan Ahok Jarot ini? Pertama, salah satu esensi penting dari demokrasi ya adalah partisipasi. Partisipasi itu tentu terakhir adalah orang datang ke TPS melakukan mencoblos suara. Partisipasi itu juga bisa dilihat dari keterlibatan berapa orang relawan yang melakukan canvassing, melakukan berbagai macam aktivitas untuk meyakinkan bahwa kandidat tertentu adalah terbaik. Dan yang tak kalah penting adalah partisipasi itu dalam penggalangan dana. Nah, penggalangan dana ini menurut saya yang absen ya di dalam politik kita pada hari ini, karena memang politik kemudian didominasi oleh elit terutama. Jadi dana yang masuk ke partai politik, kandidat biasanya itu diatur oleh hanya segelintir orang, big donation atau dana besar ya, sehingga partisipasinya menjadi kurang. Nah, dalam konteks itulah kemudian Pak Ahok ya terutama melihat bahwa ini cara berpolitik kita harus diubah. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama yang akhirnya adalah syarat dengan money politik atau kepentingan tadi ya, kepentingan elit tertentu yang akhirnya
5 tahun dalam pemerintahannya juga akan banyak diatur ya oleh Jadi para harus pemerintah. balik modal atau balas Ya harus jasa. balik modal ya, dan oleh karena itu Pak Ahok mengatakan daripada berhutang budi kepada 1-2 orang, 3 orang pemilik modal, lebih baik berhutang kepada rakyat banyak. Oke. Nah dalam konteks itulah kemudian Pak Ahok membuat apa yang disebut sebagai kampanye rakyat ya. Gampang sekali melakukannya, dibuka di ahokjarot.id ya. Di sana ada berbagai macam cara untuk melakukan donasi. Yang paling gampang kami bekerja sama dengan Bank BCA ya. Semua galeri Bank BCA di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta, boleh ada slip yang sudah ada ditulis Rp10.000 minimum ya. Berapapun bisa donasi. Kemudian bisa juga melalui internet banking, ya, melalui transfer ATM, atau yang kedua adalah melakukan itu apa namanya, ada tombol di mana kita bisa menginisiasi kampanye rakyat dengan mengadakan gala dinner ya, dengan Pak Ahok hadir dan kemudian masing-masing kursi diberi harga ya, ada yang mahal, ada yang murah tergantung kepada bagaimana organizer melakukan itu. Jadi intinya sebenarnya sekali lagi bahwa Pak Ahok dan Pak Jarot menginginkan sebuah proses demokrasi yang naik kelas lah. Ya. Tidak hanya demokrasi prosedural di mana nanti akan terpilih salah seorang dari 3 orang ini, tapi juga ada itu tadi partisipasi publik dari masyarakat, yang kemudian akhirnya adalah akan meningkatkan juga apa namanya engagement publik dalam proses dan kemudian juga akan menuntut akuntabilitas terhadap siapapun yang akan terpilih. Partisipasi biasanya pasti kan membutuhkan informasi juga yang jelas dan rinci seperti itu. Bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi kalau mereka belum mendapatkan informasi yang jelas terkait apa yang ingin mereka lakukan. Nah, itu sudah dilakukan dengan baik kalau itu tantangannya. Kami sih berusaha untuk terus menggelindingkan ini. Jadi kami punya website tadi ahokjarot.id ya. Sudah visitornya sudah ratusan ribu, bahkan juta kalau saya cek ya. Kemudian melalui berbagai macam press conference atau Pak Ahok sendiri, Pak Jarot sendiri sering berbicara supaya untuk melihat cara-cara baru ini ya, untuk melakukan penggalangan dana. Baik, kita ke Bang Mardhani nih. Kalau dari timnya Cagup dan Cawagup Anies Sandi seperti apa kreativitas dari penggalangan dananya? Ya, yang pertama tentu sama Antoni tadi bahwa kita ingin demokrasi yang lebih substantif, demokrasi yang lebih menempatkan rakyat sebagai pemilik sah utama kota dan negara ini. Karena itu dari awal Mas Anies dan Bang Sandi mengingatkan ini bukan sekedar kampanye, ini movement ya, ini gerakan. Dan karena itu kami punya tagline kan maju bersama gitu loh. Makanya nanti nggak website-nya nggak Anies Sandi, tidak, www.majubersama.com itu website utama kita. Karena buat kami bukan Anies, bukan Sandi pemain utamanya justru rakyat. Nah, karena itu masyarakatlah yang kita kedepankan. Nah, terkait dengan bab ini, benar bahwa selama ini politik sudah teralienasi dari gerak publik secara umum. Cuma sekelompok kecil elit yang tertarik dengan politik. Nah, kita ingin mengembalikan politik ini sejatinya milik rakyat. Nah, karena itu jangan sampai politik ini dibajak. Bagaimana cara pembajakan paling utama? Dengan ya big korporasi, itulah big money tadi yang menyelundup masuk menguasai para calon. Nah, karena itu dari awal kita tidak ingin, kita menggunakan Galibu ya. Nah, itu dia bisa disampaikan gerakan 50.000. Gerakan 50.000 ini awalnya teman-teman PKS gitu. Kebetulan saya kan dari PKS itulah. Ini berhasil. Kami buat musyawarah nasional 3,4 miliar habisnya. Berangkat dari Galibu itu tadi. Dari Galibu dapatnya 3,6, jadi untung 200 juta. Tapi kita taruh di website, kita umumkan masuknya dari 33.000 dana yang masuk, ada yang rata-rata 50.000, ada yang 20.000, tapi ada yang 2 juta. Ya nggak kenapa. Kita bilang ini masuknya, ini keluarnya. Saya sampaikan kepada Mas Anies dan tim, oke, deal. We got this Galibu, karena dengan Galibu 50.000 ini 2 kali makan bakso lah gitu loh. So kalau memang niat bergabung, ayo puasa makan bakso 2 kali ya. Gabung ke kami. Terpilihnya 25.000 politik gitu ya. Iya, dan buat kami bukan besarnya, tapi seperti Antoni tadi bilang, mau sebenarnya steering to politics is a big advantage for us.
dia udah ngelihat politik ini kayak enak sekarang gitu. Jangan politik lagi, sebel. Sekarang tuh orang banyak sebel sama politik. Kami ingin ubah. Mbok ya, kalau banyak yang sebel sama politik, so yang jelek-jelek yang masuk politik. Setidaknya mengedukasi masyarakat untuk mulai melirik politik dari hal seperti itu, dari hal seperti itu. Kami juga senang Sandi sama Mas Anies. Sandi saudagar atau usahawan yang sukses. Buat apa masuk politik? Bikin banyak musuh kan. Mas Anies sudah punya kekuatan di Indonesia Mengajar, bekas Mendikbud, banyak sekali yang bisa dibuat di sektor ketiga gitu. Tapi semua ya nggak kenapa, karena ini panggilan zaman. Ayo DKI etalase dari Indonesia. Kalau di DKI kita bisa belajar mendidik publik bahwa ada public engagement, ada public funding, ya seperti crowdfunding, itu sangat bagus. Makanya kita di website kita selain Galibu terus kita gerakan, tinggal kita punya kesulitan sedikit terkait dengan aturan KPUD ya. Tidak disalahkan dengan aturan KPUD ini. Saya sangat optimis ya. Saya tidak terlalu melihat muram ya wajah publik kita yang terlalu membenci politik ya. Terutama masyarakat Jakarta menurut saya. Dengan keberhasilan yang selama ini Pak Ahok tampilkan ya. Jadi misalkan ya sampai hari ini dari tanggal 1 kami launching inisiatif ini, kami sudah bisa mengumpulkan uang 10 miliar rupiah ya dari itu berbagai macam dari 1 November. 1 November. Artinya ada kesadaran. Ini. Ya, pertama ini indikasi pertama ada kesadaran politik, artinya tidak sesuram yang tadi digambarkan oleh Pak Ali Mardani. Yang kedua, ini juga melihatkan bahwa publik masih sangat suka dengan Pak Ahok dan Pak Jarot. Mereka mau berpartisipasi, menyumbangkan sesuatu, ya, menyumbangkan dana mereka untuk sesuatu yang sudah terbukti. Ya. Mereka ingin bahwa dengan 100.000 rupiah, mereka ingin Jakarta yang bebas korupsi, tidak ada begal APBD yang seperti biasanya dipraktikkan oleh gubernur sebelumnya. Jakarta yang bersih, lihat kalinya gitu ya. Jadi menurut saya tidak terlalu muram ya, dan sekali lagi saya optimis dengan ini. Dalam jangka waktu singkat kami bisa mengumpulkan 10 miliar rupiah dengan sangat BTP. Ya, ini bukan bukan Basuki Cahayapurnama, tapi bersih. Bersih. Ini adalah prinsipnya bahwa semua dana yang dikelola adalah dana yang bersih, yang dana yang masuk, kemudian transparan. Kami umumkan setiap hari berapa dana yang dapat, dari siapa dana itu didapat. Dan terakhir tentunya adalah partisipatif ya. Jadi inilah bagian dari partisipasi esensi demokrasi yang saya katakan tadi. Semua orang bisa terlibat, small money ya, small donation ya. Tidak perlu konglomerat, tidak perlu orang kaya seperti Mas Sandi, tapi siapapun kira-kira bisa berpartisipasi. Bang Tony, itu dana yang tadi Anda sebutkan 10 miliar sudah terkumpul sampai dengan hari ini mulai 1 November. Itu terdeteksi paling banyak dari masyarakat secara massal atau ada dari pengusaha-pengusaha yang memang nilainya besar-besar? Sangat transparan karena ini adalah donasi yang tadi ya, yang ada yang online ya, sifatnya semua nama ada masuk tercatat, mereka ngasihkan NPWP mereka, ngasih KTP. Apalagi gala dinner dihadiri oleh wartawan ya, oleh semua. Jadi semua transparan gitu. Jadi ya partisipasi, saya sangat percaya, target kami 80 miliar ya kira-kira bisa terkumpul, tapi dalam perjalanan yang pendek ini sudah banyak sekali. Target barusan misalkan di Jakarta Utara 80 miliar itu memang sampai untuk dengan keperluan dana kampanye. Ya, untuk keperluan kampanye, sampai akhir kampanye. Ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai dana kampanye ini, dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi usai jeda.